Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Oke, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana teknik ya pemberian pakan yang kami lakukan di kandang uang. Oke, di kandang uang kita memiliki dua jenis pakan ya. Yang pertama adalah dari golongan HPT atau hijauan pakan ternak yang kita olah semuanya ya, kita olah dan juga kita awetkan dengan teknik silase. Jadi kami di kandang uang tidak memberikan hijauan pakan ternak dalam bentuk segar, tapi semuanya baik itu rumput-rumputan, rumput pakcong, zanzibar, odot dan sebagainya, ataupun leguminosa seperti indigo vera, kemudian ada daun-daunan, daun sono, kaliandra dan sebagainya, ataupun limbah-limbah pertanian ya, kulit kacang hijau, kulit kopi, kulit kacang tanah dan sebagainya, langsung kita campur jadi satu dan kita awetkan dengan menggunakan teknik silase. Nah, HPT ini, hijauan pakan ternak ini, yang kita silase ini adalah makanan pokok ya, yang ada di ternak-ternak yang ada di kandang uang. Jadi makanan pokoknya adalah HPT yang disilase seperti itu. Kemudian untuk pakanan tambahannya atau pakan penguat ya, pakan penguat kita mencampur konsentrat ya, atau pakan penguat yang bisa disebut teman-teman sebut konsentrat ya, yang mana terdiri dari sumber karbohidrat entah itu banyak ya. Di sini karbohidratnya kita bisa biasanya menggunakan ketela, yang paling banyak ketela, kemudian ada polar juga, ada tepung roti dan sebagainya. Kemudian untuk proteinnya penambahannya kita bisa menggunakan kopra, kemudian ada sawit juga, dan juga pakan-pakan yang lain. Kemudian jangan lupa kita tambahi juga pakan tambahan ya, berupa premix komplit. Nah, untuk videonya pembuatan silase sudah banyak ya kita share di channel kita. Kemudian untuk konsentrat komplit juga sudah pernah kita share. Tinggal bagaimana aplikasinya yang ada di kandang uang seperti itu. Nah, oke, di kandang uang sendiri kita memiliki beberapa grup ya, grup ternak. Nah, yang pertama grup kambing. Nah, grup kambing ini biasanya kami fungsikan hanya sebagai ini ya teman-teman ya, showroom aja, atau istilahnya kami tidak melakukan penggemukan kambing, tapi hanya lebih menyediakan aja kambing-kambing Jawa yang dibutuhkan oleh pasar. Karena di Madiun sendiri untuk akikoh, kemudian hajatan kurban, konsumen lebih menyukai atau tertarik ataupun lebih suka membeli kambing-kambing Jawa. Oleh sebab itu kami siapkan kambing-kambing Jawa yang sudah benar-benar sudah poel, alias sudah tanggal giginya sudah masuk syarat untuk akikoh, kurban ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang mana sebenarnya dia sudah gemuk, istilahnya sudah layak untuk dijadikan konsumsi seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita di sini hanya melakukan karantina aja. Dan kemudian pakan yang kami gunakan adalah sama seperti itu nanti. Kemudian grup pertama, grup kedua adalah domba ya. Domba ini ada domba bunting atau domba yang istilahnya breeding ya, bunting, dan juga domba-domba yang lagi menyusui. Nah, jadi ada dua grup ya. Di domba ada tiga grup. Satu grup yang bunting dan juga kawin ya, ini pejantannya. Kemudian yang kedua adalah grup yang sedang menyusui. Nah, ini biasanya bawa cempe, dia yang lagi menyusui. Kemudian yang ketiga adalah grup lepas sapeh, atau istilahnya proses pembesaran sebelum siap untuk dilepas seperti itu. Oke, yang pertama di grup bunting, jelas makanan pokok utamanya adalah silase tadi, HPT yang kita silase. Kemudian dengan tambahan, jadi tambahan komplit, bukan komplit, konsentrat ini hanya sebagai tambahan aja. Karena gini teman-teman, biasanya kalau rumput-rumputan yang disilase ini dia menjadikan daya sukanya sedikit menurun daripada yang diberikan secara bentuk hijauan segar seperti itu. Sebab itu solusinya bagaimana agar nafsu makannya tetap bagus, tetap bisa makan secara habis, kemudian istilahnya kebutuhan nutrisinya bisa terpenuhi, maka biasanya kami taburi di atasnya dengan konsentrat yang sudah dibuat tadi. Jadi dosisnya sehingga nggak banyak banget teman-teman, hanya beberapa, sehari itu per ekor hanya beberapa ons gitu aja. Dan karena pagi dan juga sore kita taburi seperti itu. Begitu juga di kambing Jawa, sama
pokoknya adalah silase, kemudian tambahnya adalah pakan konsentrат yang ditaburkan. Jadi kami memberikannya dalam bentuk kering, tidak pernah memberikan dalam bentuk apa istilahnya comboran ataupun dicampur dengan air seperti itu. Nah, itu grup yang pertama. Sama ya, grup kambing sama grup yang bunting sama. Kemudian begitu juga dengan yang cempe. Nah, yang cempe juga sama, lepas sapeh tadi usia 3 bulan ke atas sama, tetap makannya adalah HPT dan juga konsentrat. Cuma dosis konsentratnya lebih banyak. Nah, biasanya dosisnya lebih banyak daripada hijauannya. Jadi hijauan hanya sebagai sekedar ini aja, bagaimana agar dia kotorannya tetap berbentuk butiran, nah, tidak menggumpal ataupun tidak mencet seperti itu. Jadi fungsinya hanya sebagai sumber serat. Nah, kemudian untuk fase yang ketiga, grup ketiga adalah grup menyusui. Nah, grup menyusui juga sama, pakannya HPT, silase dan juga konsentrat. Nah, namun porsi konsentratnya sedikit lebih banyak daripada yang bunting tadi, tapi juga lebih sedikit daripada yang cempe-cempe tadi, karena ini hanya sebagai ini teman-teman recovery. Jadi kami fase menyusuinya di sini fase intensif ya, itu hanya dilakukan 40 hari sampai 60 hari aja maksimal 60 hari. Nah, itu sebelum dikawinkan ulang. Nah, sebelum dikawinkan ulang maka perlu ada yang namanya proses flushing atau recovery tubuh indukan sebelum dia siap kawin kembali. Nah, karena setelah lahir domba-domba indukan itu pasti dia kurus. Nah, makanya untuk bisa segera pulih, kemudian air susunya bisa keluar secara banyak, maka perlu yang namanya ini ya, flushing ataupun proses recovery dengan penambahan konsentrat yang lebih banyak daripada dosis yang sebelumnya. Nah, tinggal itu aja, sama prosesnya ditabur di atasnya. Dengan teknik seperti itu bisa jauh lebih murah teman-teman, biaya kos produksinya jauh lebih murah karena tetap makanan pokok dari ruminansia adalah HPT. HPT yang paling murah adalah teman-teman bisa menanam. Nah, gitu aja. Jadi enaknya bisnis ruminansia adalah kita tidak mudah untuk tergantung pada pakan-pakan pabrikan atau pakan-pakan yang sifatnya komersil untuk kita beli seperti itu. Kita bisa memanfaatkan limbah-limbah dari lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai pakan ternak, pakan pokok untuk hewan-hewan ternak kita. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kami sharingkan terkait dengan teknik ya pemberian pakan yang ada di kandang uang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, dan buat teman-teman yang pengen konsultasi lebih lanjut di WA ya, bisa WA kami di nomor 081 1350 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.